Kontre. Selamat datang di CG Channel. Sebelum lanjut, jangan lupa di-subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya, agar sobat semua tidak ketinggalan video-video terbaru kami. Terima kasih. Suku Korowai merupakan salah satu suku asli yang mendiami beberapa kabupaten di wilayah adat Animha di Papua bagian selatan. Seperti di Kabupaten Merauke, Bovendigul, Asmat dan Kabupaten Mapi. Daerah-daerah tersebut direncanakan akan menjadi bagian dari provinsi baru di Papua, yakni Papua Selatan. Suku Korowai merupakan salah satu suku yang hidupnya berpindah-pindah. Meski begitu, mereka tidak bisa berpindah ke lokasi yang bukan hak ulayatnya. Seperti apa saja asal-usul masyarakat Korowai, budayanya, dan kehidupannya sehari-hari, mulai dari sejak dahulu hingga saat ini. Dikutip dari buku berjudul Potret Manusia Pohon, yang ditulis oleh Hanro Yonatan Lekitu, orang Korowai juga disebut Klufo Fiumanop. Klufo artinya orang, sedangkan Fiumanop artinya jalan di atas tulang kaki. Klufo Fiumanop diartikan sebagai orang yang biasa berjalan kaki. Mereka menamakan ini untuk membedakan dirinya dari orang suku Citak-Mitak menggunakan perahu sebagai alat transportasi utama. Mereka hanya berjalan kaki dan membuat rumah di pohon-pohon tinggi. Bahkan, dalam perang pun mereka hanya berjalan kaki, kata Lekitu seperti yang tertulis dalam bukunya tersebut. Buku yang diterbitkan pada 2012 itu juga menjelaskan mengenai sebutan Korowai yang sebenarnya berasal dari orang Belanda. Berdasarkan sejumlah sumber bahwa orang Belanda lebih mudah menyebut kata Klufo dengan sebutan Korowai. Namun demikian, orang Korowai sesungguhnya menyebut dirinya Klufo Fiumanop. Orang luar membedakan orang Korowai dalam dua kategori, yakni orang Korowai besi dan orang Korowai batu. Orang Korowai besi adalah orang Korowai yang sudah menerima peradaban modern dengan alat-alat besi, seperti kapak, besi, pisau besi, parang besi dan lain sebagainya. Sedangkan Korowai batu adalah mereka yang masih hidup dalam zaman batu dan belum tersentuh oleh peradaban modern. Namun demikian, kesatuan bahasa orang Korowai atau Klufo sebagai identitas utama yang membuat mereka sadar bahwa mereka adalah satu yakni Klufo. Selain identitas bahasa, ruang hidup mereka yang terletak di antara dua sungai besar, yakni Sungai Dairom Kabur dan Sungai Sirek menciptakan rasa identitas teritorial di antara kalangan komunitas Korowai atau Klufo, ungkap Lekitu, masih dalam bukunya. Bukan hanya suku Kamoro yang dikenal dengan budaya meramu, suku Korowai juga merupakan salah satu suku yang secara tradisi mempunyai budaya meramu. Antropolog Universitas Cenderawasih, Hanro Lekitu mengungkapkan, suku Korowai dikenal sebagai peramu yang sehari-hari meramu di wilayah adatnya masing-masing. Tipe kehidupan suku Korowai dibagi atas marga atau klien yang secara turun-temurun menjalani kehidupan sehari-harinya dengan meramu di dusun-dusunnya. Suku Korowai merupakan salah satu suku yang sangat menjunjung tinggi dan menghargai batas wilayah adat dari suku-suku lain yang ada di wilayah Papua bagian selatan. Mereka meramu dengan sistem berpindah-pindah, tetapi hanya di kawasan hak ulayatnya sesuai dengan klien dan marganya masing-masing, ungkap Lekitu. Doktor lulusan Universitas Indonesia ini menjelaskan, suku Korowai sangat menghargai batas adatnya masing-masing. Misalnya, jika mereka berburu kemudian memanah babi, lalu babi tersebut lari dan mati di tanah adat klien atau marga yang lain, maka mereka harus meminta izin terlebih dahulu kepada pemilik tanah tempat babi tersebut mati. Mereka sangat menghargai hak ulayat, sehingga kalau mereka panah babi saja, kemudian babi lari dan mati di wilayah adat yang lain, maka mereka harus meminta izin terlebih dahulu, jelas Lekitu. Kalau tidak meminta izin, kata Lekitu, bisa menimbulkan konflik antara marga atau klien yang ada di suku Korowai. Hal ini lantaran secara turun-temurun mereka sangat menghargai batas wilayah antara klien dan marganya masing-masing. Harus kasih tahu dan minta maaf kepada pemilik hak ulayat terlebih dahulu. Karena ini masuk dalam rumah orang lain.
Logika kita orang modern kan begitu, sehingga sebelum mengambilnya, harus meminta izin, katanya. Suku Korowai juga merupakan salah satu suku di Papua bagian selatan yang berpindah-pindah nomaden. Meskipun demikian, suku ini tidak bisa berpindah-pindah secara sembarangan. Suku Korowai hanya berpindah di lokasi yang merupakan hak ulayatnya. Mereka tidak bisa berpindah dan membangun kehidupan di lokasi yang bukan hak ulayatnya. Penulis buku Manusia Pohon ini mengatakan, setiap penjaga marga atau klien yang ada di setiap wilayah adat mengetahui tentang batas wilayah adatnya masing-masing. Setiap penjaga marga atau klien mengetahui batas-batas wilayahnya, sehingga mereka akan saling menjaga batas wilayahnya dan mereka tahu tentang batas ulayatnya antara marga dan klien yang ada, ungkap Lekitu. Alumnus Magister Antropologi Universitas Gadjah Mada UGM ini mengungkapkan, setiap marga atau klien yang ada di suku Korowai sudah mengetahui mengenai batas-batas wilayahnya, sehingga ketika meramu dengan mencari makanan seperti sagu, ikan, binatang buruan lainnya tidak keluar dari hak ulayatnya. Kalau masyarakat asli suku Korowai mereka sudah saling mengetahui batas wilayahnya, terutama antara marga dan klien. Mereka akan mencari dan membuat rumah di lokasi yang menjadi hak ulayatnya, ungkap Lekitu. Masyarakat suku Korowai dijuluki sebagai manusia pohon lantaran memiliki rumah yang berada di atas pepohonan yang cukup tinggi. Rumahnya bisa di ketinggian puluhan meter. Pria kelahiran Teluk Wondama, tanggal 7 Januari tahun 1969 ini mengatakan, dirinya pernah mendampingi orang Korea melakukan pemutaran film terhadap tempat tinggal masyarakat Korowai. Mereka membangun rumah di atas pohon dengan ketinggian kurang lebih 40-70 meter. Ini merupakan rumah pohon paling tinggi dari yang dibangun oleh masyarakat Korowai pada umumnya. Rumah pohon yang dibangun ini agar dapat berhadapan dengan musuh, kata Lekitu. Terima kasih banyak telah menonton, semoga terhibur dan bermanfaat. Jika panjenengan berkenan, kami sangat berharap panjenengan bersedia subscribe channel ini. Agar channel ini semakin berkembang, dan selalu menyajikan video-video yang menarik, unik serta menghibur panjenengan. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di segmen berikutnya.